langsung saja seperti di atas, tahu semua punya jawab pertanyaan, baru masuk kepada kesimpulan dari Selamat datang di channel saya. Dalam video berikut ini kita akan bahas tentang skripsi, hasil, dan pembahasan tentang penelitian kualitatif. Jadi diharapkan adik-adik dimanapun kalian berada tetap stay di tempat untuk nonton video ini sampai selesai. Nah, kalau kita berbicara tentang penelitian kualitatif, berarti kita berbicara tentang suatu kegiatan yang akan tuntas, mulai dari progres orang itu sampai kepada hasil kinerjanya. Ini adalah judul analisis gambaran segmentasi dan positioning warung bakso Garuda Merauke. Nah, kita langsung saja seperti itu kita masuk kepada tentunya ya pendekatan penelitian untuk penelitian kualitatif. Kita tidak berlama-lama lagi, langsung kita lihat di sini ada 7 informan dan teknik pengumpulan data, ya sudah pasti observasi dan wawancara, ya serta dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis data, kalau kita menulis di metode penelitian bab 3 kualitatif, berarti ada reduksi data, ada penyajian data, dan penarikan kesimpulan, seperti itu. Jadi adik-adik dimanapun kalian berada, apa yang kalian sudah tulis di bab 3 itu akan kalian pertanggungjawabkan pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, tentunya hasil penelitian dan pembahasan ya gambaran umum ini sudah pasti, dan di sini ada visi dan misi. Ini letak warung bakso, karakteristik informan penelitian, yang mana di dalam bab 3 tadi ada 7 informan, dan ini informan 1, yaitu seperti itu. Ini tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Informan kedua juga seperti itu. Ya, kalau boleh pakai inisial saja, sehingga data atau terkait dengan data yang bersangkutan itu tetap terjaga, seperti itu. Kalau boleh singkat saja seperti ini, ya gitu. Nah, untuk informan berikutnya juga seperti itu. Informan 3, informan 4, informan 5, informan 6, dan informan 7. Ya, tentu informan yang Anda ambil ini berarti informan kunci, mulai dari pimpinan objek sampai karyawan dan pelanggan, seperti itu. Nah, kita lihat ini hasil. Jadi hasil ini langsung saja, hasil penelitian langsung Anda punya variabel tadi, ada segmentasi. Anda mulai uraikan ini dalam bentuk narasi, dan setelah itu apa yang Anda wawancara itu ya dimasukkan di sini, dipilah-pilah kira-kira yang terkait atau ada relevansinya dengan hasil wawancara yang Anda ajukan atau Anda interview, seperti itu. Tapi harus relevansi dengan segmentasi ini, seperti itu.
Jadi ini informan 1 dia mengatakan seperti ini, informan 2 mengatakan seperti ini, dan setelah itu ada berapa informan, setelah itu Anda berikan kesimpulan seperti itu. Jadi sebenarnya dalam penelitian kualitatif ini sebenarnya kita kuat di narasikan seperti itu. Jadi ada-ada dimanapun kalian berada, kalau ada-ada senang dengan penelitian kualitatif, tidak jadi masalah seperti itu. Jadi tinggal Anda di sini ada pernyataan 1 sampai dengan 7 tergantung apa yang Anda wawancara, dan Anda berikan kesimpulan di sini seperti itu. Itu terkait dengan sebenarnya gampang kalau Anda sudah mencobanya. Tapi kalau Anda belum mencoba, itu berarti Anda akan kerepotan seperti itu. Nah, kita lihat variabel psikologis. Nah, ini juga seperti itu. Jadi informan SA dia Anda langsung berikan kesimpulan seperti ini tentang apa yang terjadi di objek penelitian itu. Jadi di sini maka disimpulkan bahwa kebenaran di lapangan lebih dominan dari kalangan yang bekerja ketika berbelanja. Mereka sudah dipastikan mengeluarkan uang cukup banyak saat berbelanja, terutama pada saat penerimaan pekerjaan bulanan. Nah, ini Anda langsung berikan kesimpulan. Terus yang berikutnya positioning. Positioning Anda harus bangun narasikan. Setelah itu pembeda produk sudah mulai narasikan juga seiring dengan semakin banyak produk yang beredar sehingga semua perusahaan. Nah, ini juga kalau ini umum. Setelah itu Anda buat pertanyaan, apa yang membedakan penyajian bakso di warung bakso Garuda dengan penyajian bakso di warung lain? Nah, ini pertanyaan. Nah, Anda berikan pertanyaan. Setelah itu Anda narasikan seperti itu. Habis itu selanjutnya informan ya seperti itu. Nah, setelah itu dan seterusnya. Nah, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembeda porsi penyajian produk sangat berbeda. Jadi pernyataan-pernyataan ini Anda simpulkan pembahasan. Nah, pembahasan ini segmentasi, geografis, demografi ini perlu dibahas. Jadi di sini semua harus banyak mempertimbangkan karena lokasi dibilang menjadi penentu utama dalam bisnis seperti penentuan lokasi warung Garuda. Nah, ini jadi Anda memberikan suatu saran untuk objek itu, sehingga apa yang menjadi hasil riset Anda itu bisa merubah kinerjanya, ya, baik itu dari sisi inovasi produk, ya, atau Anda bisa berubah kinerjanya seperti tadi. Mungkin tidak semua, mungkin pelanggan datang harus sembuh dan penyajiannya harus lebih cepat. Nah, itu Anda berikan masukan, tapi harus berdasarkan geografis itu. Jadi misalnya tadi di segmentasi ini harusnya sarannya harus di tengah kota seperti itu, sehingga akses masyarakat ke sana itu lebih cepat, dan kenyamanan itu penting juga, karena kalau Anda tidak buat di tempat strategis dan di belakang sana, malam-malam siapa yang mau ke sana? Nah, itu jadi persoalan. Jadi Anda harus bahas melihat itu semua dari aspek itu strategisnya. Kenyamanan, keamanan itu penting. Jadi bukan strategi saja, tetapi keamanan dan aman. Berikutnya juga, ini saya juga pernah buat tentang peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan tangan manokan di Sultan seperti itu. Jadi sama sebenarnya. Tapi kalau yang di skripsi ini dia menghitung tentang narasi. Kalau di sini saya menghitung tentang data kuantitatif.
Jadi di sini ada informan ada 10 seperti itu ya. Jadi ada berdasarkan jenis kelamin, umur, terus pendidikan. Nah, dari hasil ini, hasil penelitian dan langsung saya langsung saja karena memang saya buat lebih spesifik ya. Jadi hasil penelitian dan pembahasan bahan dan fasilitas ini jaringan kerjasama. Jadi jaringan kerjasama antar masyarakat yang mendatangkan bahan baku kepada pengrajin. Nah, ini juga kita harus bangun jaringan kerjasama. Artinya bangun jaringan kerjasama itu ke belakang. Artinya kita juga membangun relasi dengan supplier yang dia memberikan bahan mentah kepada kita atau pengrajin itu. Dan setelah itu diolah, diulang dan dijual lagi. Nah, ini juga kita harus bangun komunikasi yang baik dengan semua. Nah, sekarang kalau Anda sudah buat seperti itu, nah masuk di langsung proses masyarakat melalui kegiatan pembuatan kerja tangguh. Nah, langsung saja penyadaran. Setelah tahap penyadaran dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan terutama dukungan dari pemerintah dalam hal ini Pemda Kabupaten Merauke contoh saya SM. Jadi apa yang saya merekam atau melakukan wawancara dengan mereka itu yang saya masukkan di sini dan itu primer seperti itu. Setelah itu habis itu NN. Nah, habis itu saya simpulkan dia. Masih berlanjut ini 3. Dan itu saya simpulkan bahwa tahap awal pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kerja tangan penyuluhan ini adalah tahapan penyadaran lakukan dengan cara kegiatan harus melakukan penyuluhan. Artinya bahwa pihak-pihak terkait itu juga. Nah, itu dilihat semua dari aspek supaya artinya bahwa stakeholder yang terkait baik itu dari pendidikan maupun dari Pemda itu memberikan solusi buat mereka seperti itu. Nah, setelah itu indikator yang kedua penguatan potensi kearifan lokal. Nah, seperti itu juga. Jadi adik-adik dimanapun kalian berada terlalu gampang buat penelitian atau menyusun kualitatif ini seperti itu. Nah, sama ini juga kalau kita mau bahas satu persatu waktunya tinggi, Anda diharapkan misalnya Anda diharapkan itu mengambil sebuah pilihan. Kira-kira mana yang lebih gampang untuk Anda pahami dan mana yang paling mudah untuk Anda pahami. Silakan ambil itu menjadi panduan buat Anda. Jadi bisa saja Anda menyusun 2 layar seperti ini gitu. 2 layar seperti ini. Sehingga apa? Anda mudah. Jadi baca ini dulu baru Anda mulai mengetik di sini, itu dia akan berbeda dan dia akan tidak sama dengan apa yang Anda atau orang punya ini seperti itu, dia akan berbeda. Dan itu ketika cek plagiasi, saya yakin dan percaya bahwa itu pasti di bawah 30% atau 20%. Karena saya sendiri sudah pernah melakukan itu dan itu sudah ada di video-video sebelumnya. Jadi adik-adik dimanapun kalian berada, kalau memang video ini bermanfaat buat adik-adik dimanapun berada, tolong like, subscribe, dan kalau boleh share untuk teman-teman Anda. Demikian.